Orang mulai agak curiga kok survei si Anu mulu yang tinggi itu. Kalau umpamanya saya dari partai tertentu dan pendukung capres tertentu melihat hasil surveinya buruk, ya itu pasti saya tidak suka. Ya, apalagi kalau dia tidak mengerti survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita tahu bahwa banyak orang mengomentari soal hasil survei di Pilpres 2024 ini. Ada yang mengatakan bahwa survei itu berdasarkan pesanan dan lain sebagainya, sehingga orang banyak yang meragukan tentang hasil survei. Untuk mengupas itu, hari ini saya hadirkan langsung yang tahu betul seluk-beluk survei itu seperti apa. Kita sambut Buya Taftazani. Assalamualaikum, Kak Taftah. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu Gondrong nih. Iya, karena memang musim Pilpres ini musim susah ketemu, Kak. Oke. Ini harus agak sedikit saya koreksi bahwa saya bukan peneliti. Oh, bukan peneliti ya? Bukan peneliti, ya kan. Karena peneliti itu punya disiplin kerja yang bersifat saintifik, ada ilmunya. Saya tidak sekolah untuk itu, ya kan. Peneliti bukan dalam pengertian tenaga lapangan, bukan ya. Yang saya peneliti itu adalah orang ya yang mempunyai disiplin keilmuan soal penelitian. Nah, itu biasanya para direkturnya tuh ya punya disiplin keilmuan seperti itu. Saya hanya konsumen hasil penelitian. Gitu. Iya kan? Konsumen hasil penelitian. Konsumen, ya kan? Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung kupas saja, Kak. Bagaimana sih sebetulnya survei itu dilakukan dan orang mulai agak curiga kok survei si Anu mulu yang tinggi itu. Kira-kira Kakak mau menyampaikan seperti apa? Gini, ya ada banyak orang yang punya prasangka buruk terhadap lembaga survei, terutama pada musim-musim seperti ini kan, karena orang sudah mulai terbelah ya, apa preferensinya, pilihannya terhadap kandidat tertentu atau partai tertentu, ya kan. Kalau umpamanya saya dari partai tertentu dan pendukung capres tertentu melihat hasil surveinya buruk, ya itu pasti saya tidak suka, ya. Apalagi kalau dia tidak mengerti survei, ini pesanan, gitu kan. Sebaliknya, kalau umpamanya kebetulan hasil survei itu bagus untuk kandidat yang dia Dia pilih. yang dia dukung, yang dia pilih, ya. Oh, tentu dia senang dapat tambahan amunisi untuk optimis kan. Biasanya jawabannya kalau ditanya oleh media, ya ini hasil survei bagus ya. Bagaimanapun kami tidak boleh terlalu yakin karena prosesnya masih berlangsung, tapi ini akan menambah semangat kami untuk terus bekerja. Kayak gitu model jawabannya, ya kan? Tapi kalau jelek dia bereaksi bahwa itu pesanan dan seterusnya kayak gitu-gitu. Karena konsumennya, pembaca survei atau yang melihat hasil survei sekarang ini posisinya udah banyak yang tidak netral, ya. Sudah melakukan pemihakan terhadap kandidat tertentu. Pertanyaannya adalah, adakah lembaga survei yang dalam bahasa sehari-hari disebut abal-abal, dipesan dan seterusnya? Mungkin saja ada, mungkin saja ada. Tetapi begini, kalau dia punya disiplin keilmuan, ya, dalam hal survei dia terikat dengan cara kerja, yang itu menjadi disiplin kerja penelitian. Karena itu kalau ada hasil survei ya, yang itu tidak kredibel, korban pertama adalah lembaga survei itu sendiri, ya, karena dia kehilangan kredibilitasnya. Ya kan? Jadi korban pertama dari lembaga survei yang melakukan survei abal-abal, tidak mengikuti disiplin kerja ilmiah, ya, itu korban pertamanya adalah lembaga survei itu sendiri, karena nanti publik kehilangan kepercayaan.
ya kan, terhadap lembaga itu. Yang kedua, yang percaya terhadap hasil lembaga survei abal-abal, Korbannya. korban kedua. Iya. Iya, karena dia mendapatkan informasi yang sama sekali tidak valid, mencerminkan realitas lapangan, Oke. gitu ya. Kalau misalkan begini, soal metodologi iya dilakukan kan. Iya. Sama lembaga survei itu metodologinya benar, metodologinya benar. Dia juga saintifik benar. Tetapi mungkin nggak sih random sampling yang dilakukan itu adalah ternyata pendukung calon tertentu? Mungkin nggak dilakukan? Artinya tidak benar dong. Ya, tidak benar. Iya kan? Mungkin nggak dilakukan itu tapi. Ya itu yang disebut dengan tidak profesional, karena ada disiplinnya sendiri itu, dari mulai cara pengambilan sampel, terus kemudian hasilnya juga diverifikasi, gitu kan. Lembaga yang bertanggung jawab secara saintifik ya, ingin mendapatkan yang objektif, hasil survei itu tidak langsung ditelan, diverifikasi lagi untuk Verifikasi memastikan dulu. bahwa itu benar, gitu, kayak gitu-gitu. Kayak begitu. Tetapi yang harus dimengerti adalah lembaga survei itu memotret keadaan hari ini, iya kan? Jadi kalau umpamanya ditanya kepada warga yang menjadi sampel, siapa presiden yang akan Anda pilih hari ini, itu menjelaskan hari ini, bukan menjelaskan minggu depan, 10 bulan dan sebagainya. Dia dinamis. Iya. Karena perilaku pemilih juga tidak selalu konsisten. Kan selalu dalam survei itu ada belahan pemilih yang masih ragu. Ya. Ada belahan pemilih yang memilih si A tapi masih ada kemungkinan untuk berubah. Belum lagi ada blunder-blunder politik di tengah jalan yang membuat orang langsung berpikir ulang. Yang tadinya kuat dia ingin memilih seseorang atau figur tertentu, dia bisa saja berubah karena ada blunder tertentu, kayak gitu-gitu. Jadi survei itu harus dibaca secara dinamis. Dia tidak memotret keadaan yang akan datang, dia hanya memotret keadaan hari ini. Oke, catat guys, apa yang dilakukan oleh survei itu potret hari ini. Iya. Pemilih bisa bergeser besok, lusa, apalagi minggu depan. Iya, kayak gitu-gitu. Dan seberapa ini sih Kak, seberapa validkah hasil survei misalkan memotret peristiwa hari dengan yang terjadi hari ini? Seberapa valid? Ya tergantung lembaga surveinya. Kalau kredibel dia valid, merepresentasikan kondisi objektif hari ini, ya kan? Karena itu dimungkinkan ada unsur kesalahan yang disebut margin error. Margin error, yaitu kan tergantung seberapa banyak jumlah sampelnya. Sebetulnya saya nggak punya otoritas nih untuk menjelaskan ini karena saya bukan ahli penelitian. Ya. Tapi kan tahulah dari pengalaman yang biasa saya baca segala macam kayak gitu, dia memberikan memberikan ruang yang disebut margin error itu, tingkat kesalahan gitu kan. Biasanya kecil, tergantung jumlah sampelnya. Nah, di kubu, mohon maaf nih saya sebutkan capres ya kayak, di kubunya Anies Muhaimin itu sering bersembunyi di hasil survei yang jeblok itu dengan mengatakan bahwa pada saat Pilgub DKI juga dulu Anies surveinya kecil, ternyata terpilih. Nah, sekarang juga posisi Anies tidak pernah menjadi nomor 1 di survei itu. Itu seperti apa, Kak? Tergantung melihat hasil surveinya itu kapan. Pada saat menjelang mendekati pemilihan kan waktu itu Anies naik. Oh, mendekati pemilihan naik ya? Iya. Dan itu sering saya alami di beberapa daerah kayak gitu, kayak kasus di Cilegon kan. Hasil surveinya tinggi. Hasil survei tinggi tapi menjelang akhir survei kita kan turun. Itu apa masalahnya Kak di situ? Kalau boleh ditanya. Ya itu soal-soal yang bersifat teknis di lapangan. Ya kan? Yang saya bilang tadi itu bahwa rakyat ya itu kan tidak day to day mikirin politik, ya kan? Tidak ada yang sentimennya begitu kuat untuk tidak berubah dalam situasi yang berubah, gitu kan? Konsisten sepanjang waktu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, ya kan? Kayak gitu. Maka banyak dilakukan penetrasi politik kan untuk berubah pilihan itu. Jadi ini yang dilakukan oleh para tim sukses melalui juru kampanyenya masing-masing yang menyebar di mana-mana untuk pengaruhi perilaku pemilih, gitu kan? Karena orang yang punya sentimen ideologis memilih seseorang karena alasan ideologis itu kecil. Oh ya, kayak gitu, ya kan? Coba kalau kita cek pilihan terhadap partai, paling sekitar 20-an% yang sentimen ideologis, selebihnya dia cair. Dari setiap musim pemilu dia bisa berganti partai, kayak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ini soal teknis politik di lapangan. Kalau ini tadi di setiap hasil survei selalu disampaikan margin error. Kalau boleh dijelaskan
margin error itu apa sih? Agar masyarakat juga margin error itu apa sih? Tingkat ketidaktepatan. Ya, tidak ketepatan. Jadi misalnya ya, tingkat margin errornya sekitar 5%, Ya. ya kan? Artinya kan 95% pasti benarnya, gitu kan. Artinya kecil margin error itu, Oke. gitu kan. Misalnya kayak gini, Anda bersaing dengan saya untuk kepala daerah, pasangan berdua. Selisih kita umpamanya tinggal cuma 2%. Anda unggul di atas saya 2%. Nah ini kita survei nggak bisa mendeklar bahwa Anda pemenang. Karena ada Margin error margin yang di error. atas itu. Oh iya iya. Gitu loh ya kan. Oke. Bisa saja yang 5% itu ya 3%-nya lari ke saya misalnya kan. Dan seterusnya ya kan. Kayak gitu-gitu itu. Nah, kalau bahasa mudahnya dari ini ada, kita juga sering mendengar ada swing voter, Iya. ada undecided voter, itu apakah itu? Undecided voter itu orang yang sampai sekarang ini dia belum menentukan pilihan. Dan itu juga masuk dalam survei ya? Masuk kan biasanya kayak gitu dipotret ya. Anda sekian persen, ini sekian persen, yang belum menentukan pilihan sekian persen. Gitu. Nah, itu biasanya suara yang diperebutkan tuh. Oh, jadi yang belum menentukan pilihan. Lalu kalau swing voter itu? Swing voter itu ya itu masuk di situ. Swing itu kan sebetulnya dia belum swing voter itu ada yang masuk ke undecided voter, bisa juga dia masuk ke pemilih tapi masih lemah. Masih lemah. Ada kemungkinan untuk berubah. Oke. Gitu. Tapi yang pasti dia undecided voter, gitu. Karena waktu ditanya dia masih belum bisa menentukan jawaban, gitu kan? Tapi kakak sepakat ya bahwa dari berbagai peristiwa, dari berbagai pengalaman juga ada hasil survei yang menentukan, yang hasil surveinya dia menang, kemudian hasilnya dia kalah. Itu sepakat ya? Tergantung. Itu terjadi ya? Bisa saja tergantung periodenya ya. Jadi misalnya hasil survei bulan ini, ya kan, pemilihannya bulan depan, itu kan ada perubahan yang terjadi selama kurun waktu 1 bulan itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Bisa ada blunder politik, bisa ada kerja-kerja politik yang bersifat tertentu lah ya, kayak gitu-gitu itu. Oh gitu ya. Jadi misalnya ada intimidasi terhadap rakyat segala macam, kayak gitu-gitu kan, sehingga mereka nggak mau ambil resiko, ya Ketakutan kan? untuk tidak memilih. Iya, kayak gitu-gitu itu. Jadi Gitu. banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih berubah, ya kan? Dari mulai cara yang normal sampai yang tidak normal. Dari mulai cara yang demokratis, artinya sepenuhnya perubahan itu karena keinginan warga. Ada yang karena ada tekanan-tekanan atau dia diperdaya melalui janji-janji tertentu. Ya. Bahkan mungkin money politik dan seterusnya, itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih. Jadi kekhawatiran warga, ketidakpercayaan penduduk negeri ini terhadap hasil survei juga tidak semuanya benar kayak. Ya, kan survei itu sebetulnya konsumsi buat orang yang terdidik ya. Seharusnya oke. Orang yang terdidik itu pun kan tidak sepenuhnya bisa mengerti dengan logika survei, ya kan, logika survei. Karena itu kan pekerjaan keilmuan, ya kan, pekerjaan keilmuan. Sebetulnya kita bersyukur kalau ada sejumlah lembaga yang kredibel merilis hasil surveinya, kita mendapatkan informasi ya yang saintifik tentang tren kecenderungan perilaku pemilih, kayak gitu. Nah, secara singkatnya, hasil survei itu apa sih Kak? Guidance atau memang itu mutlak akan seperti itu? Hanya guidance saja atau gimana sih hasil survei itu? Dia membaca kecenderungan perilaku pemilih, jadi nggak ada intervensi apa-apa di situ karena pertanyaannya itu semuanya kan terbuka. Kalau bunyi pertanyaannya bisa misalkan dilakukan mengarah kepada salah satu calon, mungkin nggak itu dilakukan? Ya itu yang disebut dengan lembaga survei yang tidak profesional. Yang tidak profesional. Karena kalau kerja saintifik itu dia harus objektif, ya kan? Dia tidak boleh memasukkan interest politik kita masuk dalam pertanyaan, karena itu kan mengarahkan namanya, gitu kan? Ya kecenderungan orang kan kalau diarahkan daripada saya berpikir terlalu serius, mendingan ikuti aja arahannya. Ya, gitu. yang ada di situ ya. Bisa juga pada cara pemilihan sampling dan seterusnya. Kayak gitu. Baik guys. Itu terjawab sedikit ya apa yang dikatakan Buya Taftazani tadi, bahwa lembaga survei itu melakukan sesuatunya, dalam tanda petik lembaga survei yang kredibel ya, melakukan itu dengan sesuai dengan ilmunya,
saintifik dan juga dilakukan dengan independen, tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi kalau Anda ragu terhadap hasil survei, ya itu sih hak Anda ya. Tapi bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga survei itu berdasarkan potret hari ini, ya itulah yang terjadi. Iya. Dan Saya close. penutup Kak, ini keraguan ini kan buat saya keraguan itu kan memang kita lihat hari ini sangat begitu besar. Ya, terhadap karena hasil kan sekarang ini situasinya situasi yang tidak vakum, ya kan? Lagi berada dalam suasana yang kompetitif, persaingan, ya kan? Sehingga melihat hasil survei itu tentu dengan perspektifnya masing-masing, Oke. sesuai dengan seleranya, ya kan? Dan itu biasa saja, nggak apa-apa gitu. Sejumlah orang yang meragukan hasil survei ini bagus juga, ya kan? Ini bagian dari warning dari publik bahwa lembaga survei jangan main-main dengan kerja saintifik, Ya, gitu kan? betul. Karena korban pertama dari lembaga yang tidak kredibel untuk melakukan survei adalah lembaga Lembaga itu sendiri. Dia akan kehilangan kepercayaan dari publik, gitu. Dia tidak profesional dan seterusnya, kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita menikmati hasil survei dari lembaga yang kredibel, sebetulnya kita mendapatkan banyak insight dari lapangan, Oke. gitu. Yang sifatnya empirik. Ya. Cuma memperlakukan hasil survei itu jangan mutlak-mutlakan, karena dia hanya memotret hari ini. Iya, itu yang Gitu penting. loh, itu yang penting. Iya kan? Jangan terus kemudian dia mengklaim dalam survei kita menang, tapi untuk 2 bulan ke depan ya nggak bisa. Karena Survei hari ini saya menyederhanakan ya. Survei hari ini saya menang. Sementara Pilpres akan dilakukan 2 bulan lagi. Belum tentu 2 bulan yang akan datang sesuai dan seirama dengan hari ini. Begitu kira-kira kayak. persis. Jadi dalam 2 bulan itu ada kemungkinan terjadi perubahan tergantung faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini, ya kan. Karena itu kalau kandidat ya merasa dia cukup unggul dalam survei hari ini, dia harus memaintain itu, ya, harus merawat, ya, agar tingkah laku politiknya dan sebagainya itu tidak menimbulkan blunder, tidak menimbulkan sentimen negatif, kayak gitu-gitu. Karena orang bisa berubah, kayak gitu. Saya ingin minta satu ini Kak. Sebutlah closing statement, walaupun kakak bukan calon presiden. Iya. Di setiap debat ada closing statement. Iya. Saya ingin minta closing statement. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada para user survei dan kepada penduduk negeri ini yang kadang-kadang juga kurang percaya dengan hasil survei. Silakan Kak. Ya, jadi hasil survei itu adalah kerja keilmuan. Ya, kita cukup beruntung kalau ada lembaga yang kredibel merilis hasil surveinya, karena kita mendapatkan informasi yang memotret kecenderungan perilaku pemilih di Indonesia kalau itu levelnya nasional, ya. Kayak gitu, sehingga kita bisa melihat kecenderungan itu. Tetapi itu hanya memotret hari ini. Belum tentu 2 minggu kemudian hasilnya akan sama. Iya kan? Akan sama, karena ada kemungkinan orang melakukan pilihan-pilihan yang sudah mulai berubah, kayak gitu-gitu. Jadi bagi orang yang meragukan hasil survei nggak apa-apa juga, ya kan? Mereka yang mengecam hasil survei sebagai lembaga titipan, pesanan dan seterusnya, ya faktanya reaksi seperti ini juga nggak bisa dicegah. Gitu. Ini ada bagusnya juga untuk lembaga survei untuk melakukan setiap waktu introspeksi, karena korban pertama dari lembaga survei yang tidak kredibel adalah lembaga itu sendiri. Bukan orang lain. Iya kan? Jadi kesimpulannya, kalau lembaga survei itu melakukan kecurangan dengan cara-cara yang tidak baik, itu lembaga survei itu sendiri guys yang akan rugi, bukan kita. Tetapi kalau misalkan lembaga survei abal-abal menyatakan sesuatu yang salah juga, baru kita akan menjadi korbannya, kira-kira seperti Yang saya maksud rugi itu gini, mungkin ada orang yang memesan dia untuk merubah hasil survei dengan kerja tertentu, dia dikasih uang banyak. Ya setelah itu dia nggak dapat pekerjaan survei lagi, karena tidak kredibel. Nggak kredibel, dan itu juga nggak ada untungnya buat yang menggunakan kan, gitu, karena dia mendapatkan informasi yang bohong, yang salah, gitu, benar. Kan? Baik, kira kayak gitu. Baik, ini persoalan hasil survei ini sudah lama menggelitik di saya, guys. Saya secara tidak sengaja ketemu dengan Buya ini. Kemudian saya langsung todong untuk melakukan podcast dan melakukan pencerahan tentang hasil survei. Hasilnya, apa yang disampaikan Buya Tafsa tadi, Anda saya pikir harus benar-benar memahaminya. Bahwa hasil survei itu adalah potret hari ini, bukan potret 2 bulan yang akan datang. Terima kasih Buya. Makasih, sama-sama, Bro.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.